semuanya, kami dari Universitas Tarumanegara. Hari ini kami akan membahas mengenai tali baja. Perkenalkan, saya Adrian, NIM 515 180007. Yang kedua Muhammad Rizky, NIM 50045. Yang ketiga ada Gilbert Amsal, NIM 515 180047. Dan yang terakhir ada Evan Kosit, NIM 515 180051. Pendahuluan. Seiringnya dengan perkembangan zaman, teknologi terus mengalami perubahan akibat inovasi yang gencar dilakukan. Kemajuan dari teknologi dalam melakukan pekerjaannya dan hasil dari perkembangan teknologi ini menciptakan sebuah benda atau alat yang digunakan sebagai sarana untuk memindahkan beban. Alat tersebut adalah tali baja. Penggunaan pesawat pengangkat pada sebuah industri sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari lagi. Penggunaan tali baja ini cukup beragam di suatu bidang industri, misalnya seperti ada perikanan, tambang, dan transportasi. Kemampuan atau sifat dari material yang digunakan ini memenuhi persyaratan tertentu sehingga diciptakannya tali baja. Tali baja merupakan sebuah alat angkat tarik yang terbuat dari kawat-kawat baja atau wire yang dirangkai dengan cara dipilin menjadi satu rangkaian yang disebut sebagai strand. Dan kemudian kumpulan dari beberapa strand tersebut dipilin lagi sehingga core menjadi bagian rangkaian dari tali baja. Susunan dari tali baja yang paling inti disebut sebagai core, dan yang kedua adalah wire, dan yang ketiga adalah strand. Keunggulan dari tali baja sendiri ini ada 4. Yang pertama adalah lebih ringan, yang kedua lebih tahan terhadap sentakan, yang ketiga operasi yang tenang walaupun pada operasi yang tinggi, dan yang terakhir adalah keandalan operasi yang tinggi. Lalu ada jenis-jenis tali baja. Tali baja yang pertama tuh ada berdasarkan pemakaian, yaitu tali baja general, elevator, dan high performance. Yang kedua berdasarkan materialnya ada galvanis, non-galvanis, steel wire, drag wire, and zinc aluminium alloy wire. Yang ketiga berdasarkan konstruksi, ada single wire, silk, filler wire, Warrington, sama combine. Nah yang keempat terakhir ada inti dari tali baja, yaitu tali pintal silang, tali pintal paralel, dan tali pintal komposit. Berdasarkan pemakaian, tali baja general itu umum digunakan untuk aplikasi angkat, tarik, dan ikat. Untuk tali baja tepi ini memiliki konstruksi yang beragam. Ciri-cirinya juga mudah, yang dapat kalian lihat adalah penampang wire-nya itu. Tali baja masing-masing wire-nya bulat, tidak press. Yang kedua ada tali baja elevator. Tali baja yang khusus digunakan untuk kebutuhan aplikasi elevator atau biasa kalian kenal dengan lift. Jadi tali baja ini tidak hanya untuk kebutuhan ini dan memiliki ciri-ciri yang mana konstruksinya biasa dimulai dari angka 8. Misalnya 8 kali 19. Lalu ada high performance, yaitu digunakan untuk aplikasi-aplikasi ekstrim yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan dari tali baja. Biasanya ini untuk dibutuhkan pada kren dan juga aplikasi berat. Nah, ciri-cirinya itu penampang wire-nya seperti harus dipres atau tidak bulat sempurna. Dan konstruksinya sendiri, biasanya angka depannya adalah angka besar, bahkan bisa mencapai puluhan. Karakteristik tali baja dengan kekuatan yang besar yaitu besar dan kuat. Sedangkan untuk tali baja dengan tingkat kelenturan yang tinggi, harusnya kecil dengan konstruksi wire kecil dan banyak. Dan berdasarkan material, tali baja itu ada galvanis, yaitu dilakukan untuk meningkatkan resistensi dari karat. Lalu non-galvanis, tali baja jenis ini tidak dilapisi oleh zinc, dan juga ada stainless steel wire yang terbuat dari 2 bahan paduan yaitu nikel dan kromium dan mempunyai kemampuan anti karat yang tinggi. Lalu ada brake wire. Nah, tali baja ini terbuat dari kumpulan uncoated high carbon steel wire atau strand yang diproses secara kimia. Nah, yang terakhir ada zinc aluminium alloy wire, yaitu jenis tali yang terbuat dari logam yaitu zinc dan aluminium. Nah, selanjutnya teman-teman itu yang selanjutnya ada berdasarkan konstruksi, yang mana berdasarkan konstruksi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu single layer, yaitu contoh tali baja jenis ini tuh memiliki 7 wire strand yang mempunyai 1 core dan 6 strand dengan ukuran sama yang mengelilinginya. Yang kedua itu adalah seal, yang mana tali baja jenis ini mempunyai 2 lapis, yang setiap lapisnya itu mempunyai ukuran diameter yang sama. Untuk jumlah strand pada lapisan dalam dan luar berjumlah sama, tapi ukurannya itu ukuran diameternya itu pada strand lapisan dalam itu lebih kecil daripada diameter strand pada lapisan luar. Yang selanjutnya ada filler wire,
yang mana jenis tali ini mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan luar, yang mempunyai ukuran diameter itu sama. Jumlah strand pada lapisan dalam berjumlah setengah dari lapisan luarnya, yang mana rongga di antara kedua lapisannya itu diisi dengan strand berukuran di diameter lebih kecil dari strand lapisan dalam dan mempunyai jumlah yang sama dengan strand lapisan dalam. Yang selanjutnya itu ada Warrington, yang mana jenis tali ini mempunyai dua lapis, yaitu lapisan luar dan dalam, yang mengelilingi satu core. Lapisan dalam mempunyai diameter strand yang sama. Lapisan luar terdiri dari dua jenis, yaitu ukuran besar dan kecil. Yang selanjutnya adalah combine, yang mana merupakan susunan tali baja yang merupakan kombinasi antara konstruksi tali baja di atas tersebut. Yang tadi di antara 1, 2, 3, dan 4. Dan selanjutnya adalah inti tali baja. Tali baja ini itu ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tali baja pital silang, yang mana tali ini biasanya mempunyai penerapan yang luas. Tali ini dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga arah anyaman kawat dalam untalan berlawanan dengan arah anyaman untalan pada tali. Yang selanjutnya itu adalah tali pintal paralel, yang mana pada tali paralel arah anyaman kawat tersebut itu untalannya sama dengan arah anyaman untalan pada tali. Tali ini mempunyai menahan gesek lebih baik dan lebih fleksibel, tetapi cenderung untuk terpuntir. Yang ketiga itu adalah tali komposit, yang mana pada tali komposit kedua untayan yang berdekatan dianyam dengan arah yang berlawanan atau terbalik. Di samping itu, anyaman untayan tali ini dapat dilakukan dengan arah kanan dan juga kiri. Lilitan arah kanan lebih sering digunakan. Lalu ada kerusakan tali baja. Kerusakan tali baja disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, berinteraksi langsung dengan hoist. Yang kedua, korosi akibat kurangnya lubrikasi atau terlalu sering terpapar panas. Yang ketiga, akibat terlalu sering ditekuk dengan pemakaian normal sekalipun, wire rope akan mengalami fatigue. Yang keempat, digunakan untuk mengangkut beban dengan limit melebihi kapasitasnya. Kelima, penyalahgunaan pemakaian seperti terlalu sering diseret atau terkena benda tajam. Yang keenam, apabila menggunakan wire rope dalam kondisi beku atau kaku. Yang tujuh, pemasangan wire rope yang tidak benar sehingga terbelit. Dengan pemakaian baik sekalipun, wire rope dapat rusak akibat dua faktor yang tidak dapat dicegah, seperti fatigue. Dalam penggunaannya, wire rope mengalami beberapa kali tekukan, terutama pada bagian yang memiliki kontak langsung dengan hoist atau katrol. Kerusakan biasanya terlihat pada bagian luar permukaan wire rope. Setelah terdapat satu bagian kecil yang rusak, umumnya kerusakan tersebut akan mudah menyebar. Yang kedua, kerusakan internal. Kerusakan semacam ini terjadi di dalam lilitan wire rope dan umumnya dapat timbul perlahan-lahan tergantung beban yang diangkutnya. Sebagian wire rope memiliki desain torsi balance multistrand, di mana lilitan bagian dalam memiliki arah yang berlawanan dengan lilitan bagian luar wire rope. Umumnya, wire rope jenis ini lebih fleksibel, namun dikarenakan gesekan di bagian dalam yang cukup intens, terutama pada bagian yang menempel dengan hoist, maka kerusakan bisa terjadi di dalam internal tali baja. Lalu ada rumus perhitungan. Dalam mencari besar tegangan tarik maksimum tali baja, harus mengetahui berapa besar gaya maksimum tali baja dengan menggunakan persamaan dengan Q ditambah Q0 per N dikali efisien, di mana SW adalah besar gaya maksimum dalam satuan kilogram, Q adalah beban berat maksimum yang dapat diangkat dalam satuan kilogram, Q0 adalah beban tackle dalam satuan kilogram, N adalah jumlah tali. Efisiennya yang diambil adalah 0,95. Lalu tali baja dapat dijadikan aplikasi-aplikasi dalam seperti perkapalan, pertambangan minyak, konstruksi, juga transportasi. Dari kesimpulan yang bisa diambil adalah
Tali baja adalah suatu alat bantu angkat dan tarik yang terbuat dari kawat-kawat baja yang dirangkai dengan cara dipilin menjadi satu rangkaian yang disebut dengan sebuah strand, dan kemudian kumpulan dari beberapa strand tersebut dipilin pada core hingga menjadi rangkaian tali baja. Sekian video yang dapat kami jelaskan mengenai tali baja. Terima kasih.